Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bro, selamat pagi, selamat beraktivitas. Oke, ini belajar bareng, sinau bareng lagi Mas Bro ya. Kali ini medianya adalah untuk pembacaan ID SCU Yamaha yang terbaru atau versi NMAX Turbo, enaknya seperti itu Mas Bro. Kalau dibuka dia beda ya untuk pin pembacaan ID-nya. Ini memang yang terbaru, untuk masih hangat juga, jadi coba kita sharing aja untuk pembahasan bagaimana cara mudahnya atau versi sayanya untuk membaca ID SCU dari NMAX Turbo atau Aerox Turbo atau Frigo, kok Frigo ya, apa Grand Pilano atau Fazio yang 2025 ke atas. Jadi sekarang kabelnya ada 8 maksudnya untuk pembacaan ID-nya. Kalau yang dulu kan soket yang pertama kali ya, versi awalnya ini hanya 3 aja yang dipakai, ini 3 aja kabel di sini. Ini adaptornya dimasukkan ke sini, ke soketnya ada 3 ini pakai. Sekarang ada 8, kayak mau bobol ECM aja ini. Jadi ini ada panduannya Mas Bro. Kita coba praktekkan aja ya. Ini cara mudahnya versi saya kayak gini. Nah, itu ada 8 digit tuh di sini kabel-kabelnya. Ini kalau sampai mau screenshot monggo, ini ID-nya loh kan. Nah, ini screenshot monggo. Sebenarnya di aplikasinya ada aplikasi Almoto. Oke, ini untuk mudahnya aja Mas Bro ya, langsung aja. Jadi kabel yang pertama kalau saya itu yang dekat dulu. Ini dekat kabel ini aja dulu nih. Merah. Nah, kalau merah itu ini ya, di sini ya. Kan ada 8 nih. Merah tuh di sini. Tuh, merah ada dioda ini. Terus di sini saya kasih ini aja biar enak jabarinya. Kayak tangan. Nah, ini merah. Nah, merah itu di sini ada titik 3. Ini satu bagian ya. Jadi sampean nggak harus disolder di sini, nggak apa-apa. Ada titik 3 titik ini sama aja gitu. Oke, merah ini sampai harus juga jeli warnanya, harus membedakan mana merah, mana coklat, mana agak oranye. Nah, di sini untuk kabel bawaannya seperti ini, dia di ujungnya sini sudah disolder ya dari pabrikannya untuk adapter yang baru. Ini dapatnya gimana? Dia harus jebol lisensi Mas Bro ya, beli lisensi baru. Kalau sekedar upgrade via online nggak bisa. Ini langsung balik sini. Ini kan kabelnya tadi ada 3 titik ini. Nah, ini dimasukkan di sini aja kalau saya Mas Bro. Sini. Ini ada 3, 1, 2, 3, pilih yang mana aja boleh, yang sini aja boleh. Karena ini satu jalur. Kabelnya ini bisa kok dimasukkan di sini. Nah, gini. Bila sudah nanti taruh aja ya. Boleh dikasih lakban atau apa boleh. Untuk kalau digoyang-goyang dan enggak kecabut gitu loh, boleh ya. Ini belajar aja dulu ya untuk mudahnya. Oke, lalu ntar kabel selanjutnya iyalah kameranya ketutup ini. Di sini ada ungu. Kalau ungu dia belakangan aja Mas Bro, nanti ditanam tangan bisa nih. Dia nggak ada soket lagi atau yang bolong-bolong ini nggak ada ungu. Nih yang ungu ini di sini kan nggak ada nih, dari dioda yang di atas sendiri sini tidak ada lubangnya, dari belakangan aja. Wes loncat sekarang kabel warna mana dulu enaknya ya? Oranye nih ya, oranye ya. Di sini ini oranye. Oranye tuh di sini ada tengah-tengah ya. Patokannya ini ada dioda. Sini sejaris ada titik 3. Yang tengah-tengah oranye. Oke, kabel yang oranye. Sekali lagi warnanya harus jeli sampean ya, harus jangan buta warna. Maaf ya. Bukan ini maksudnya harus bisa membedakan kuning mana oranye gitu. Ini ya kabelnya. Oke, sekarang di kabel 3 gini. Wah, kameranya kok goyang-goyang. Oranye. Nih di sini nih. Ini tadi ada semacam kayak dioda atasnya sini. Nah, ini tengahnya sini. Lubangnya dimasukkan di sini. Kalau nggak masuk nanti kabelnya boleh sampai digigit pakai ini dikit aja. Misalkan ini kan solderan dari pabrikan, dibikin agak runcing gitu loh. Biasanya solderannya juga agak jeber di atasnya gitu. Dikit aja biar agak runcing, nanti bisa dimasukkan itu Mas Bro. Ini sekali lagi ilmu yang saya terapkan ya. Lanjut. Duh, nggak kelihatan. Ada oranye, coklat di atasnya oranye tadi ya, titik 3 tadi. Ini bagian-bagiannya harus sama persis coklat. Nah, ini coklat di atasnya tadi. Memang agak jelimet ini, kecil-kecil Mas Bro. Nah, oke, seperti ini. masuk dia, ada lubangnya gini.
itu oranye kuning ya, kuning di atasnya bagian yang tadi dihubungkan ini ya, ini 3 ke samping ke kanan gini, apa ini datar ya, 1 2 3 titik yang 3 sini ada belokannya ini ya, kita ikutin jalurnya ini ya, 1 2 3 tuh ada belokannya sini. Nah kuning, oke, ini ditahan aja boleh, sekali lagi pakai lakban ditahan biar kalau digerakkan yang lain nggak kecabut lagi, nggak kerja 2 kali. Oke, masuk. Nanti misalkan di sini lubangnya terlalu kecil mas bro, ini trik yang saya pakai lagi gini, mana tadi ada jarum ya, nah ini jarum pentol ya, boleh sampai ikutin atau enggak monggo. Ini misalkan lubangnya terlalu kecil ya, yang baru kayak gini nih, atau ini yang kegedean, ini di sini, ini agak ditekan aja, contoh. Nah ini misalnya gini pakai jarum pentol, agak ditekan dikit, agak dihoyak-hoyak gini lah, nanti lubangnya agak membesar dikit di sini. Kalau misalkan nanti kabelnya enggak cukup, itu yang saya lakukan. Sekali lagi, sampean mau coba boleh, enggak ya enggak apa-apa. Atau ini yang dipotong pakai guntingan kuku agar runcing boleh. Tuh malah mati HP ini. Oke, yang kuning sudah. Oke, sekarang lanjut yang biru di sini. Biru ada apa enaknya gini ya, ini ada dioda nih sini, dioda ini di atasnya 1 2 3 4, atau yang dari sini ini ada ini semacam koyo apa jenenge gini. Nah ini aja lihat ada garis tengahnya, pokoknya ikutin dari gambarnya ini, warna biru. Jadi di sini ya, nih warna biru di sini, tahan biar nggak muncul yang lama. Karena biru di sini. Masuk kan? Nih. Sekali lagi boleh agak dilebarkan pakai jarum pentol kalau terlalu kecil loh ini lubang. Oke. Sekarang putih di sini. Bawah sendiri ada dioda garis. Ini dioda garis sini, ini putih. Bawah sendiri. Ini ya. Nih putih. Nah ini kabelnya dekatkan, kalau terlalu melipat ya nanti kecabut yang lainnya, udah ribet-ribet masang ya kecabut. Nah ini putih ya, ujungnya sini agak dibelokin aja nih kayak pancing. Nah ribet di sini masang-masangnya masalah ini kan di sini ya. Nah oke. Lalu setelah putih, nutup lagi HP-nya. Hijau itu agak geser ke kanan, 2 titik ujung sendiri di sini ya, 2 titik. Nah ini 1 2 di sini hijau, kabel berwarna hijau. Oke ya, hijau sudah terpasang semuanya. Nah sekarang yang terakhir, balik lagi sini, warnanya yang ungu yang di atas dioda sini ya, di atasnya merah. Tapi sebelum itu ini dipasang aja, lalu nanti ditahan dengan tangan. Ini diatur gimana biar ungunya nanti masang. Loh kayak gini lepas nih, ya lepas. Pokoknya gimana caranya biar nggak lepas, ditahan pakai solasi, boleh diulang ini orange. Oke, tinggal 1 kabel lagi mas bro ya. Ini kalau saya metode yang saya terapkan, misalkan ada garapan keluar lupa nggak bawa solder, saya bisa pakai adaptor yang lama ini buat Yamaha. Jarumnya saya pinjam 1. Nah sini, ini saya tempelkan ke jarumnya nanti saya tempelkan ke titik yang di sini, dioda yang di ujung, sesuai petunjuk atau instruksi. Nah ini jadi yang ungu ya, ini kabel merah tadi ada di 3, di atasnya kan ini dioda. Nah dia merah di bawah, yang ungu di atasnya sini.
Oke, kayak gitu untuk gambarannya atau skemanya. Ini tempelkan ke tangan saya gini kabelnya, lalu dihubungkan ke diodanya tadi. Oke, sampai sini kelihatan Mas Bro ya, kameranya kelihatan ke dioda tadi. Bila sudah, oh ini ada tambahan. Nah, dioda yang ujung di atas sendiri sini ini terhubung dengan ada komponen yang ini kotak gede ini, tengah-tengahnya ini ya, tengah-tengah ini ya. Jadi tempelkan ke sini boleh, ke dioda sini boleh, di sini boleh. Ini lebih gede nih untuk tapaan dari tonjokannya. Oke, diatur dulu kameranya atau posisi yang enak, karena ini ditahan, nggak dirolder. Misalkan sekali lagi ya, ada garapan di luar. Oke, bila sudah, di enter. Bismillah. Ini ya, ada persentase keluar, biasanya udah terhubung dengan SCU nya, tinggal nunggu. Biasanya juga 20 detik atau 25 detik lah, karena nggak sampai. Tuh, terbaca Mas Bro ya. Oke, ini dilepas oleh kayak gitu Mas Bro. ID nya sudah keluar. Kalau sudah keluar lagi nih, difoto ya, difoto untuk kemudian registrasi nantinya. Tuh, gambarnya nggak jelas. Ini saya kasih Praga. Nah, foto untuk Yamaha 2005 ke atas ya, SCU nya notifnya beda ya dia. Untuk keterangan SCU nya di Yamaha 2005 ini, ECM nya ini K1 K2 gitu Mas Bro. Bila sudah, ini pindah ke mundur ya, pindah ke manual Alkailos atau New KID boleh. Nah, ini dilepas, untuk pendaftarannya dilepas pakai mode yang lama, adaptor yang lama kayak gini untuk diregistrasikan, karena itu hanya untuk membaca ID SCU nya kayak gitu Mas Bro. Sampai sini paham Mas Bro ya fungsinya kabel adaptor ini untuk membaca ID nya. Bila sudah, ini dimasukkan tadi datanya berapa, di enter. Ini saya contoh aja ya. Nah, ini seperti biasa, remote-nya sediakan skip lambat ke cepat, baru di enter lagi. Nah, proses lagi tadi sudah berlangsung seperti itu contohnya. Ini hanya contoh simulasi aja buat kawan-kawan yang masih penasaran cara kerjanya bagaimana untuk registrasi remote baru di Yamaha 2005 atau NMAX Turbo. Ya, maksudnya ini contoh ya, ini hanya sekedar simulasi. Datanya nanti ya gagal pastinya, karena ID-nya nanti tidak sesuai. Oke. Ya kan nggak mau dia nggak sesuai. Oke, saya matikan aja. Oke, untuk sampai sini paham Mas Bro ya secara pengoperasiannya Yamaha NMAX Turbo. SCU nya membaca SCU NMAX Turbo ya, gimana yang mudah menurut saya loh ini ya. Kalau sampai di sana ada cara lebih oke, lebih enak pengoperasiannya. Ini kan nggak pakai jarum-jarum itu loh. Kalau pakai jarum itu ya lebih enak lagi, cuman mode darurat aja. Bila ada garapan di luar, lupa nggak bawa solder gitu Mas Bro, bisa dipakai cara ini. Oke, kan dulu informasi hari, semoga ini bermanfaat. Untuk ini selamat mencoba. Oh ya, untuk kartu hilang remote ID sepeda motor Yamaha NMAX Turbo dan Vasio 2005 ke atas Grand Villano hilang remote, bisa hubungi aja nomor WA ada di video ini. Ada Sidoarjo, Surabaya, ngecek Mojokerto, datang langsung monggo untuk kartu hilang remote Yamaha terbaru. Oke, semoga bermanfaat.